Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Smek.co. Bertemu lagi bersama saya Handa di podcast Smek.co yang ke-101. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya, Kak Hedi Handoko. Selamat siang Kak Hedi. Selamat siang Mbak Handa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, tema hari ini itu kita akan membahas tentang peningkatan pelayanan peserta JKN pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk itu kita akan langsung tanya dengan sumbernya langsung nih. Nah, hari ini kita kedatangan Dr. Siti Rifda Rehada Aisyah dok ya. Dari klinik Opina. Selamat siang dokter. Apa kabarnya dok? Baik. Nah teman-teman Smek.co, hari ini kita akan bincang-bincang banyak hal dengan dokter Siti ya dok ya. Nah dok, kalau kita ngomongin tentang fasilitas kesehatan nih dok ya, kalau dari klinik Opina sendiri dok, apa aja sih dok fasilitas yang ada di klinik Opina dok? Kalau klinik Opina sendiri itu sebenarnya fasilitasnya sudah bisa dibilang mencukupi. Punya untuk kesehatan umum, ada poli umumnya, terus juga di klinik Opina itu ada untuk poli giginya juga. Jadi kan nggak setiap fasilitas kesehatan biasanya menyatu, ada dokter umum dan dokter gigi. Nah itu kita punya sih. Jadi pasien kalau di klinik Opina bisa sekalian kalau misalkan dia mau berobat, jadi nggak perlu cari ke tempat lain gitu dokternya. Kalau untuk itu jadi kita bisa langsung periksa gigi di sana langsung dok ya? bisa. Jadi kalau untuk peserta JKN itu biasanya untuk pelayanan dalam satu hari itu kan untuk satu kali pelayanan. Jadi kalau saat itu emang keluhannya adalah masalah gigi, pasiennya boleh tuh daftar untuk pelayanan kesehatan di poli gigi gitu. Oh jadi harus satu-satu ya? Nggak bisa langsung sehari itu dua? Nggak bisa. Biasanya yang sering terjadi di klinik itu juga, misalkan pasiennya tadinya keluhannya giginya bolong atau buyang, itu kan biasanya dicabut tuh. Nah setelah pemeriksaan di poli gigi ternyata tensinya tinggi, itu kan kontraindikasi ya untuk pencabutan gigi. Biasanya dialihin lagi ke poli umum untuk penanggulangan si tekanan darahnya itu dulu. Nah setelah membaik, baru nanti beberapa hari kemudian bisa untuk kontroli ke poli gigi. Jadi nggak repot pindah-pindah tempat sebenarnya. Nah kalau untuk peserta JKN sendiri dok, fasilitas misalnya kayak tadi dokter gigi ya, poli gigi. Nah itu kita dapat apa aja dok? Kalau di poli gigi sebenarnya mungkin ada standar-standar untuk pelayanannya. Cuma karena di situ saya dokter umum, jadi kayaknya saya kurang mendalami dan memahami ya standarisasinya. Mungkin untuk poli gigi nanti bisa dikonsultasiin aja ke dokter. Kayak gitu. Kalau nggak ini ada teman nggak? Oke. Kalau untuk pelayanan khusus sendiri, keunggulan yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat mengenai klinik Opina ini itu seperti apa tuh dokter? Kalau klinik Opina sendiri sih sudah dipercaya ya pelayanannya, karena sebenarnya kita berdirinya juga sudah lumayan lama. Jadi untuk kredibilitas pelayanan dari dokter-dokter atau pekerjanya itu sebenarnya sudah bisa dianggap memuaskan karena kita berdirikan dari 2007. Oh, dari 2007. Sebenarnya masyarakat dan peserta JKN juga memberikan kepercayaan sejauh ini sama kita gitu. Biasanya dalam satu hari untuk pasien sendiri itu berobat ke klinik Opina itu ada berapa banyak dokter? Kalau di klinik Opina biasanya satu hari itu range-nya sekitar 100-an sampai 200 sih. Itu selama 24 jam ya dokter? Iya, jadi pagi sampai malam. Malam. Oke. Nah, itu tadi kan katanya klinik Opina itu selain klinik umum sama poli gigi. Kalau untuk poli gigi sendiri itu masyarakat bisa menikmati BPJS Kesehatan juga nggak dok? Bisa, karena itu tadi BPJS Kesehatan kan dia ada desainnya dokter umum dan kesehatan umum dan kesehatan gigi. Alhamdulillahnya Opina punya dua itu, jadi memudahkan peserta untuk kalau ada membutuhkan pelayanan itu dia nggak repot cari lagi nih, karena biasanya kalau yang cuma poli umum aja, poli giginya biasanya nanti harus cari jejaringnya, jadi agak repot. Nah di Opina kita ada satu, jadi tinggal di klinik Opina aja langsung. Nah itu tadi kita ngobrolin tentang fasilitas medis ya dok ya. Kalau fasilitas non medisnya sendiri itu di klinik Opina apa aja ya dok ya?
Kalau yang lainnya itu sebenarnya kayak misalkan kita tuh ada pelayanan promosi preventif. Jadi biasanya kalau promosi preventif itu kita suka ada senam sehat di hari Sabtu setiap minggu. Jadi pagi itu hari Sabtu biasanya suka ada senam sehat setiap minggu. Terus juga kalau misalkan yang lain kita itu sering ada kerjasama. Jadi kayak terakhir pernah bulan yang lalu Klinik Opina itu kerjasama sama Rumah Sakit Bunda ngadain program USG gratis. Jadi paling kita lebih banyak kerjasamanya sih. Jadi kan sama klinik-klinik atau rumah sakit lain gitu. Nah dok, kalau untuk teman-teman Smegdorco nih supaya tahu misalkan atau mungkin salah satu dari teman-teman Smegdorco itu peserta JKN di Klinik Opina nih, mungkin mereka kalau mau cari tahu tentang minggu ini ada jadwal ini nih di Klinik Opina itu gimana dok? Sebenarnya kalau untuk jadwal di media sosial kita ada, di Facebook ini Klinik Opina namanya, sama yang paling sering ini kan kalau anak muda lebih gampang carinya di Instagram. Ya. Jadi di Instagram juga nama Instagramnya Klinik Opina. Nah biasanya itu informasi terkait jadwal atau ada kayak tadi pelayanan-pelayanan yang kerjasama dengan pihak lain atau misalkan jadwal dokter itu biasanya kita kasih di media sosial. Tapi untuk orang-orang yang juga mungkin repot banget gitu kan media sosial, bisa juga langsung chat aja admin WA-nya karena insya Allah sih kalau untuk admin dari Opina sendiri gercep ya, jadi biasanya akan langsung diladenin gitu. Kalau Opina sendiri dok punya YouTube sendiri nggak sih dok? Kalau Opina mungkin kalau YouTube ada cuma nggak terlalu diberjalankan karena lebih sering di Instagram sih kan. Kalau soalnya lebih gampang di Instagram. Kalau YouTube kan emang agak panjang ya durasinya, jadi biasanya paling untuk cuma update video-video edukasi atau apa. Cuma biasanya kalau untuk update keseharian dari klinik kita lebih sering di Facebook sama di Instagram. Oke. Dari Klinik Opina sendiri mungkin ada jargon atau tagline sendiri itu dokter? Kalau dari Klinik Opina sendiri ada tagline-nya. Jadi kalau Klinik Opina itu tagline-nya senyum, sapa, salam dan memberikan ketulusan kepada pasien. Oke. Apa tadi senyum, Sapa, salam. Ada gerakannya nggak dok? Kayaknya hampir ada ya, tapi saya Jadi pantas kalau seandainya Klinik Opina ini dipercaya masyarakat yang Mbak Handa ya? Karena senyum, sapa, apa tadi? Salam. Oke. Nah kalau di Klinik Opina sendiri dok, ada nggak sih fasilitas yang itu kalian cuma bisa dapat di klinik kita nih, misalnya kayak gitu dok? Unggulannya itu apa dok? kalau fasilitas sebenarnya secara umum mungkin nggak jauh beda sama fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lain. Cuma kalau ada di Opina sendiri kita biasanya yang kita unggul itu dari pelayanannya sih. Nah, karena sejauh ini pelayanan yang kita kasih ke pasien itu benar-benar berbasis ketulusan sama kekeluargaan. Oh itu berarti ini kaitannya sama dokter-dokternya yang udah keren-keren banget, jadi orang percaya gitu tadi ya dok ya. Akhirnya kembali lagi ke Klinik Opina. Kayaknya yang mana kak? Udah cukup. Nah kalau ini dok, kan tadi info media sosial udah nih dok ya, teman-teman udah dikasih tahu bisa ke Facebooknya Klinik Opina atau Instagramnya Klinik Opina nih dok. Nah kalau kontaknya dok kita belum dapat nih dok, mungkin bisa disebutin supaya teman-teman dari Smegdorco bisa catat dok. Kalau untuk kontaknya sendiri Klinik Opina ada di 0852 7373 7-nya 4 kali 7777. Tuh 7-nya 4 kali, jangan salah ya, jangan 7444, 7-nya 4 kali. Nah ini 24 jam ya dok ya? Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang sedang ada di perjalanan lintas timur kan ya, khususnya Gandus kan ngelewatin itu ya, jalan itu kemudian ngerasa badan kurang sehat atau gimana, bisa langsung hubungin kontak di Klinik Opina tadi ya dok ya. Nah mungkin untuk terakhir dok sebelum kita tutup podcast hari ini, apa sih dok yang sedang digadang-gadangkan di Klinik Opina, rencana kedepannya itu seperti apa dok untuk memberikan fasilitas terbaik bagi peserta JKN? Kalau untuk kedepannya yang pasti tetap
akan ada evaluasi setiap tahunnya untuk perbaikan-perbaikan yang dari klinik saran yang dikasih oleh pasien. Cuma kalau untuk program kedepannya sih belum ada rencana apa, karena memang kan kita kerjanya emang begitu aja ya, 24 jam, jadi mungkin lebih maksimal untuk pengaturan jadwalnya aja sih kayaknya. Berarti fokusnya itu ke pasiennya ya, memberikan layanan terbaik untuk pasien. Keren sekali ya. Nah itu tadi teman-teman Sumed.co. Terima kasih dokter, terima kasih Kak Edi. Sampai ketemu lagi di podcast Sumed.co berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.